Salam, saya akan bawakan satu renungan singkat kali ini tentang seorang Gideon ya. Orang yang dipilih oleh Tuhan atau Bapa Yahweh untuk memimpin pasukan khusus melawan orang Midian. Teksnya saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kedua. Bunyinya seperti ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Gideon, rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan dirinya sendiri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, untuk renungan ini saya beri judul Pasukan Khusus Gideon. Kecil tetapi efektif. Nah, Gideon itu orang yang dipilih Yahweh untuk berperang melawan orang Midian. Itu di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14. Dia mendapat perintah untuk membentuk pasukan. Tepatnya disebut itu pasukan khusus. Dikatakan pasukan khusus karena apa? Proses pembentukannya yang unik ya. Cuma dengan cara minum air. Siapa yang minum air dengan menghirup langsung dari sungai atau dari wadahnya itu tidak layak. Tetapi yang mencedok air dengan menggunakan tangannya, maka dialah yang kemudian menjadi anggota pasukan khusus. Banyak orang yang ikut ya, 32.000 orang. Tetapi yang terpilih cuma akhirnya berapa? Cuma 300 orang. Tidak sampai 1% sebenarnya ya. Nah, dari nats itu tadi kita bisa paling tidak mendapat 3 hal penting. Yang pertama, bahwa banyak orang yang berjuang ya, misalnya tadi 32.000 orang itu belum tentu sehati atau seirama dalam bergerak misalnya. Bisa jadi justru mereka kebanyakan berdebat atau memberi usul yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang kedua, Tuhan sendiri memerintahkan tidak perlu banyak orang, sebab sejatinya Tuhan sendirilah yang akan memberikan kemenangan, bukan Gideon atau pasukan elitnya itu. Jadi sebenarnya Tuhan hanya ya, dalam tanda petik meminjam tangan Gideon dalam perang. Apalagi Laskar Midian tentu jauh lebih banyak, 100.000 lebih jumlahnya. Yang ketiga, Tuhan tidak ingin orang Israel yang ikut berperang itu menjadi sombong dan sesumbar bahwa peran mereka besar dalam perang, dan pada akhirnya lupa bahwa tanpa Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Bahwa Tuhan sudah mengetahui watak dan perilaku umatnya itu dimulai dari sungut-sungut mereka sejak keluar dari tanah pengasingan, dari Mesir yang dipimpin oleh Musa atau Mose. Itu jelas salah satu alasan untuk menyaring orang-orang yang akan dipilih menjadi pasukan khusus atau pasukan elit Gideon. Nah, ini tentunya solusi yang unik ya. Meminum air, ya hanya sekadar meminum air dari wadahnya, dari sungai misalnya. Itu juga menggambarkan 2 hal. Pertama, Tuhan tidak memberikan Tuhan memberikan tangan untuk membantu setiap orang melakukan aktivitasnya. Lalu kenapa tidak menggunakannya? Tuh, langsung meminum air, bukan dengan mencedok begitu. Yang kedua, bahwa perilaku menghirup air secara langsung dari wadahnya atau dari sungai adalah contoh sifat ketidakhati-hatian. Karena bisa saja di antara genangan air atau aliran air itu ada benda-benda lain yang kemudian bisa terhirup, membahayakan buat kesehatan. Jadi Tuhan hanya menginginkan orang-orang ya, baca ya, pasukan khusus yang menghargai apa yang Tuhan berikan.
Itu apa tadi? Anggota tubuhnya, tangannya untuk mencedok air. Dan bersikap hati-hati, waspada, ya. Terlebih lagi yang sungguh-sungguh patuh dan semangatnya membara. Dikatakan waspada, tadi air yang mengalir atau air yang menggenang, jika langsung dihirup begitu, itu menandakan orang yang tidak waspada, tidak hati-hati. Nah, jadi Tuhan tahu siapa yang siap bertempur dan bukan sekadar ikut-ikutan. Siapa yang siap waspada dan tentunya memiliki semangat yang luar biasa untuk ikut berperang sehingga Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Tuhan tentu memiliki banyak cara untuk menyeleksi orang apakah dia siap bisa berperang, bisakah digunakan, dipakai untuk melayani, menyampaikan, memberitahukan sesuatu, atau apalagi untuk berperang. Tuhan punya cara untuk memilih orang. Itu tadi ditunjukkan oleh cara yang sederhana atau yang unik itu ya. Menghirup air atau mencedok air dengan tangannya. Jadi kalau orang yang siap berperang itu mesti punya kemauan ya, kemauan memanfaatkan apa yang ada. Otaknya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuh. Sehingga kemudian dia bisa mengikuti, bisa menjalani pertempuran, dan Tuhan kemudian berikan kemenangan buat dia. Demikian renungan singkat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.